digunakan untuk pembelajaran nanti. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bisa dipimpin? Oke, silakan. Baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, yang nanti disebut boleh tunjuk tangan. Yang pertama Alfat Vicky Putra Sutiono. Oke, hadir semua ya anak-anak? Ya, sebelum masuk ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu fenomena apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ada yang tahu? Oke, boleh. Adanya kelangkaan gas LPG yang membuat warga mengantri. Oke, betul ya? Yang lain setuju? Betul. Ya, betul sekali. Kita LPG langka itu warga pada rela berdesak-desakan. Nah, kalian pernah berpikir nggak LPG itu berasal dari apa? Ada yang tahu? Oke, boleh? LPG itu berasal dari minyak. Oke, benar. Setuju yang lain? Setuju. Ya, itu produk yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi yang tadinya mentah itu disuling berdasarkan titik didih. Nah, titik didihnya itu beda-beda. Ada yang 60 derajat, kemudian ada yang lebih dari 100 derajat. Nah, ketika minyak bumi yang mentah panaskan sampai titik didih 100 derajat, itu nanti misalkan akan menjadi bensin. Fenomena tadi itu menjelaskan, terus membuktikan bahwa kita sebagai manusia mempunyai akal pikiran. Kita harus mengidentifikasi dari masalah tadi, kita harus punya solusinya dong. Apa sih yang bisa menggantikan minyak bumi? Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bareng terkait dengan minyak bumi. Nah, tujuannya agar kita bisa memahami apa itu minyak bumi, cara penggunaannya, dan juga cara pelestariannya bagaimana gitu teman-teman. Oke, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep pembentukan minyak bumi dan proses destilasi, fraksionisasi berdasarkan media berbasis Android destination dengan benar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, itu kita akan diskusi menjelaskan materi ini berdasarkan kelompok ya. Nah, bisa langsung berkelompok sesuai dengan kelompok kalian. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya. Kita lihat dulu di slide PPT-nya. Oke, diperhatikan. Nah, di sini kalian harus mengidentifikasi masalah sesuai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang minyak bumi. Oke, jadi di sini masalahnya adalah terkait dengan pencemaran udara karena asap. Oke, asap hitam dari bahan bakar solar. Kenapa sih bisa beda gitu pengeluaran asapnya? Tapi kalian tahu nggak apa penyebabnya? Belum tahu. Nah, di sini kita identifikasi apa sih masalahnya. Padahal yang kita ketahui tadi solar sama bensin itu berasal dari minyak bumi. Kenapa beda penyebabnya gitu, akibatnya? Kalian bisa menggunakan referensi game yang sudah Ibu share pada minggu lalu ya, oke? Oke. Sudah bisa mengakses semua? Oke, bisa dibuka. Silahkan. Kalian bisa mengakses LKPD-nya. Ibu yang tulisnya ya. Jadi kalian ngisi ini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terus keterkaitan materinya juga kalian tentukan. Tadi materi tentang minyak bumi ya. Di desa negara Indonesia sendiri banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menggantikan minyak bumi gitu daripada impor ya. Nah, kalian nanti bisa menyeken papan referensi di sini untuk kalian temukan solusinya apa sih yang bisa menjadi solusi menggantikan bakar minyak bumi supaya kita tidak mengimpor, bisa agar kita bisa mengurangi devisa negara ya. Gimana? Ini udah di sini.
boleh dari luar atau harus dari LKPD? Untuk referensinya kalian boleh ngambil dari luar, nggak harus yang ada di referensi LKPD. Nanti kalian boleh dari jurnal ataupun artikel yang terpercaya ya. Sudah menuliskan masalahnya? Sudah. Terus penyebab masalahnya sudah tahu? Sudah. Solusinya sudah tahu? Sudah. Oke. Hasil diskusi dirangkum dalam bagan di LKPD. Bagan nantinya digunakan murid untuk presentasi. Oke, nanti presentasinya sesuai dengan urutan kelompok. Silakan kelompok 2 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dapat masalah tingginya emisi CO2 dan asap hitam jelaba dari kendaraan pribadi. Oke, solusi dari kalian itu menggunakan biodiesel sebagai penggantinya. Iya. Contoh biodieselnya contohnya apa? Ya, itu adalah salah satu pengganti biodiesel kan, pengganti solar ya teman-teman ya. Kita sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan oleh kelompok. Tadi kita udah mempelajari tentang apa itu minyak bumi, kemudian apa itu penjelasan tentang fraksi minyak bumi, kemudian juga apa aja fraksi minyak bumi ya tadi, terus jenis-jenis minyak bumi, terus sama titik-titiknya ya, sama dampak dan solusinya, betul? Nah, oke anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum terkait dengan materi minyak bumi, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Kalian bisa join ke kuisis. Evaluasi itu kalian sudah menunjukkan tuntas semua ya. Jadi untuk materi kali ini dianggap sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalian nanti bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tapi untuk sebelumnya kalian bisa mengerjakan pengayaan terlebih dahulu yang nanti Ibu share di Google Classroom ya. Ya, nanti bisa dikerjakan di rumah untuk pengayaannya ya. Kita refleksi apa yang sudah kita dapatkan hari ini, kemudian juga apa yang kalian suka dari materi ini, terus apa sih kedepannya yang kalian mau dari materi ini gitu. Oke? Kalian bisa scan ini dulu Mentimeter. Oke teman-teman, setelah kalian mengisi kesimpulan materi pada hari ini, coba kalian ada yang bisa merangkum jadi satu nggak kesimpulan apa yang kita dapatkan pada materi minyak bumi hari ini? Oke, boleh? Minyak bumi adalah bahan fosil yang berbeda produksi dalam alur proses destilasi. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Betul ya, tadi yang sudah dijelaskan. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, terus juga kalian sudah evaluasinya sudah tuntas semua. Ibu cukupkan sekian pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.